Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar dari mana saja. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 6, Cita-citaku, subtema 2, Hebatnya Cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pada muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Kemudian muatan IPA KD 3.2 dan 4.2, siswa dapat membandingkan dan melaporkan dua daur hidup binatang dengan cermat dan tepat. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Mau menjadi dokter, polisi, arsitek, atau apapun, kalian harus tetap bersemangat untuk meraih cita-cita tersebut. Sekarang perhatikan gambar berikut. Apa kalian tahu apa profesi yang ada pada gambar tersebut? Ya, pada gambar tersebut menunjukkan profesi seorang guru anak berkebutuhan khusus. Guru yang mengajar siswa yang berkebutuhan khusus selain sabar dan teliti harus memiliki kemampuan khusus untuk membimbing para siswa-siswanya. Nah, sekarang mari kita simak tentang sebuah kisah seorang guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, anak-anak, dari cerita Ibu Sangita Lahman tadi, kita bisa banyak belajar untuk meraih cita-cita kita. Artinya, kita harus melakukan apapun itu yang terbaik untuk kita dan lingkungan kita. Untuk menjadi seorang guru yang baik, dia harus tahu apa saja yang terbaik yang dapat ia lakukan untuk kemajuan murid-muridnya. Sama seperti Ibu Sangita Lahman yang menimba ilmu dan keterampilan yang dapat membantunya untuk memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Berikutnya mari kita simak sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku karya M. Ridwan Hafidz. Cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, anak-anak, di rumah kalian bisa membuat puisi karya kalian sendiri, baik itu mengenai cita-cita ataupun hal lainnya yang kalian sukai. Untuk membuat sebuah puisi, ada beberapa hal-hal yang kalian perlu perhatikan. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dari Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam puisi. Menentukan tema tidak selalu menjadi hal utama saat membuat puisi. Menentukan tema tidak selalu menjadi hal utama saat membuat puisi, karena kamu bebas menuliskan pikiran dan imajinasi dalam puisi. Namun, tema dapat membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai dengan ruang lingkupnya.
Tema biasanya ditemukan oleh pembaca atau pendengar untuk mencari makna puisi. Dengan demikian, puisi dapat dengan mudah dimaknai dan diapresiasi. Bagi pengarang, menentukan tema terlebih dahulu akan memudahkan dalam membuat puisi. Yang berikutnya adalah melakukan observasi. Hal lain yang dapat memudahkan pengarang untuk membuat puisi adalah melakukan observasi atau pengamatan. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi atau hayalan. Pengarang memerlukan inspirasi atau ide untuk membuat puisi. Inspirasi tersebut dapat diperoleh dengan melakukan perjalanan, pengamatan, maupun penyelidikan. Pengarang juga dapat menggali informasi tentang objek dalam tema melalui media cetak seperti buku dan majalah atau media elektronik seperti televisi. Berbagai kejadian yang didengar atau disaksikan pada saat observasi juga dapat menjadi inspirasi untuk menulis kata-kata dalam puisi. Selain itu, ada beberapa hal yang kalian persiapkan untuk membuat puisi, yaitu yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Yang kedua, siapkan peralatan tulis kalian. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi kalian. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang untuk menambah inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa sesuai dengan tema. Dan yang terakhir, catatlah setiap informasi yang dibaca atau disimak. Berikutnya, perhatikan gambar ini. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, gambar tersebut menunjukkan seorang dokter hewan. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter hewan seperti gambar tersebut? Ya, untuk menjadi seorang dokter hewan, kalian harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup hewan. Dan daur hidup ini ada yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang juga tidak. Apakah kalian masih ingat apa sebutan untuk daur hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh? Ya, metamorfosis. Nah, sekarang mari kita pelajari mengenai daur hidup katak yang termasuk dalam metamorfosis sempurna. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang dari 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, anak-anak, berikutnya mari kita simak mengenai daur hidup kecoa dan daur hidup capung. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang bisa disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Ya, sama halnya dengan capung ya anak-anak. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang juga disebut dengan nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, akhirnya ia berubah menjadi capung dewasa. Nah, kecoa dan capung mengalami metamorfosis tidak sempurna, karena pada tahap daur hidupnya dia tidak mengalami proses pupa. Jadi, dia tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan ya anak-anak. Nah, satu contoh lagi daur hidup lainnya yaitu daur hidup nyamuk. Nah, nyamuk ini mengalami metamorfosis sempurna karena ia mengalami proses pupa. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air, ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, anak-anak, kalian tahu bukan bahwa nyamuk tersebut sangat suka untuk bertelur di dalam air, apalagi air yang tergenang. Maka itu jangan sampai ada air yang tergenang di rumah kalian ya, dan jangan lupa untuk menguras bak mandi kalian secara teratur agar kalian terhindar dari penyakit, terutama penyakit Aedes aegypti atau demam berdarah.
Nah, sekarang mari kita amati beberapa daur hidup dari hewan lainnya. Nah, perhatikan ini yaitu daur hidup hewan dari ayam. Nah, cara berkembang biaknya ayam yaitu bertelur. Nah, dari gambar daur hidupnya yaitu dia dari ayam dewasa, kemudian bertelur, kemudian menjadi ayam muda, dan kembali lagi menjadi ayam dewasa. Begitu seterusnya. Nah, jenis daur hidupnya yaitu tanpa metamorfosis karena dia tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Berikutnya adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi yaitu dapat hidup di darat dan air. Katak mengalami tahap metamorfosis sempurna karena pada daur hidupnya dia mengalami perubahan tubuh yang sangat signifikan, yaitu dimulai dari telur, kemudian kecebong atau bisa disebut dengan berudu, kemudian katak muda atau katak berekor, dan kemudian berubah menjadi katak dewasa. Nah, jenis daur hidupnya yaitu mengalami metamorfosis. Nah, dari kedua hewan tersebut yaitu ayam dan katak, apa perbedaan dan persamaan dari daur hidup hewan tersebut? Ya, perbedaannya yaitu ayam tidak mengalami metamorfosis sedangkan katak mengalami metamorfosis. Kemudian ayam hidup di darat sedangkan katak hidup di dua tempat yaitu darat dan air. Persamaan dari kedua hewan tersebut yaitu yang pertama, cara berkembang biaknya yaitu sama ya antara katak dan ayam yaitu bertelur. Kemudian yang kedua, ayam dan katak sama-sama bisa hidup di darat. Ya, walaupun katak bisa hidup di air juga, tapi katak juga bisa hidup di darat. Yang ketiga, ayam dan katak sama-sama memakan hewan lainnya. Nah, anak-anak, untuk latihan di rumah kalian bisa mencari perbedaan dari hewan berikut ini yaitu kucing dan kecoa. Kalian bisa membuatnya seperti contoh yang Ibu sudah sajikan tadi. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini, dan untuk melatih sejauh mana pemahaman kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut di buku latihan kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat belajar dari mana saja. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.